Halo sobat semua, di video kali ini kami akan membahas tentang iPhone lawas yang masih digunakan di tahun 2022. Nah, ini kami memiliki satu buah produk dari Apple, yaitu iPhone 6s 64 GB. Nah, di sini untuk iPhone 6s ini adalah salah satu HP yang pastinya masih didukung oleh update iOS, yaitu 15.3.1. Ya, jadi HP ini masih mendapat update ya. Nah, di sini kenapa kami membahas tentang iPhone 6s ya? Karena HP ini masih banyak digunakan dari kalangan anak muda dari SMA, high school sampai dengan perkuliahan ya, karena untuk performa sendiri ini masih sangat bagus. Untuk tahun rilisnya ini adalah tahun 2015. Jadi di bulan September Apple meluncurkan produk ini dengan kapasitas atau memori internal 16 GB dan 64 GB. Selanjutnya di bulan berikutnya mereka meluncurkan iPhone ini dengan kapasitas atau memori internal 32 GB sampai dengan 128 GB ya. Nah, kenapa kami memilih ini sebagai bahan? Jadi banyak orang bertanya atau teman-teman bertanya, apakah iPhone 6s ini atau 6s ini masih worth it atau masih layak digunakan di tahun 2022? Nah, untuk jawabannya ini tergantung dari kalian yang menggunakannya sebagai apa. Jadi seperti itu. Dengan kata lain, untuk produktivitas ini masih sangat layak dengan kualitas kamera yang cukup bagus ya. Nah, kenapa kami mengatakan masih cukup bagus? Karena iPhone 6s ini masih didukung oleh sistem operasi terbaru ya. Jadi sebelum nanti ada sistem operasi iOS 16, jadi ini masih layak digunakan untuk sekarang ya. Jadi ini sudah dapat update terakhir dari iOS 15.3.1. Jadi sebelum 15.4 pastinya HP ini sudah mendapatkan update. Nah, untuk video update-nya sendiri saya sudah membuat videonya, jadi Anda bisa cek di link di atas ya. Nah, di sana saya akan memperlihatkan cara update-nya sekaligus besar apa update yang dikeluarkan untuk versi iOS 15.3.1 untuk HP 6s ini. Untuk performanya sendiri ini didukung dengan Bionic A9 ya. Jadi pastinya ini sudah cukup bagus atau sudah bisa digunakan untuk produktivitas kalian yang cukup banyak ya. Seperti itu. Nah, untuk ukuran sendiri ini masih 4,7 inch ya. Jadi dari sisi diagonal HP ini berukuran 4,7 inch. Jadi ketika kalian ketemu dengan HP atau layar lebih besar itu, jadi sistemnya atau caranya menghitung adalah sistem diagonal. Jadi bukan tinggi dan lebar, tidak seperti itu ya. Nah, untuk ukurannya sendiri ini sangat-sangat compact ya. Jadi dengan satu tangan, dengan genggaman tangan seperti ini, jadi tangan saya termasuk ukuran yang kecil ya, saya sudah bisa menggunakan atau memegang HP ini dengan sangat nyaman ya. Nah, untuk layarnya sendiri ini sudah masuk ke layar IPS LCD. Jadi kalian nggak perlu ragukan lagi layar-layar dari iPhone, karena pastinya mereka memberikan kualitas layar atau tampilan yang pastinya mirip seperti apa yang kita lihat. Untuk CPU dan GPU-nya ini pastinya kalian sudah tahu. Jadi kalian bisa lihat di web-web yang mencakup tentang spesifikasinya, ataupun kalian bisa langsung ke web resminya Apple ya. Jadi nanti akan kelihatan bagaimana spesifikasinya yang benar dan pastinya dukungan untuk aplikasi ataupun iOS-nya. Nah, di sini kenapa saya membahas ini, karena HP ini dengan RAM 2 GB ya, di tahun 2015 itu pastinya HP ini sudah mampu mengatasi hampir semua aplikasi berat dalam produktivitas kalian, misalnya seperti main game, Mobile Legends, PUBG, ataupun ketika kalian editing video dengan ini. Jadi ini sudah sangat bagus ya. Nah, untuk dukungannya sendiri ini memiliki satu buah kamera, yaitu bisa dikatakan single kamera dengan ukuran 12 megapiksel. Nah, jadi untuk aperture sendiri atau buka sendiri itu 2,2, pastinya sudah cukup bagus ketika kalian ingin merekam atau menangkap momen berupa foto ataupun video ya. Jadi HP ini belum memiliki dukungan untuk sinyal 5G, namun untuk dukungan lainnya dalam hal internet ataupun WiFi, HP ini sudah mampu mengatasinya. Jadi ketika kalian browsing itu pastinya sangat cepat. Nah, selanjutnya untuk
Fiturnya sendiri, ini fitur yang diunggulkan dari HP ini adalah Anda masih bisa merekam dengan kualitas video 4K 30 fps. Jadi HP ini, dengan HP sekecil ini kalian masih bisa merekam dengan kualitas 4K. Jadi pastinya bagi kalian pecinta fotografi, HP ini merupakan HP awalan bagi kalian yang ingin menangkap atau mengcapture momen ya, seperti itu. Fitur selanjutnya yaitu, jadi HP ini masih support untuk kalian yang ingin menggunakan audio jack 3,5 mm ya. Jadi ini masih didukung. Jadi kalian ketika ingin melakukan live streaming ataupun merekam video dengan mix eksternal, ini masih bisa disupport ya dengan audio jack 3,5 mm. Untuk warnanya sendiri, ini saya membeli black gray ya. Jadi kalau black gray itu seperti ini, jadi di belakangnya gray, di depannya itu hitam, seperti itu ya. Untuk kondisinya sendiri, ini karena sudah digunakan lebih dari 5 tahun, jadi pastinya HP ini sudah banyak baretnya, jadi ada bekas-bekas jatuh seperti itu ya, tapi tidak berpengaruh ke mesinnya karena HP ini cukup kuat. HP ini masih menggunakan bezel yang cukup lembut ya dari desainnya. Untuk kapasitas baterainya atau dayanya itu pastinya sudah harus diganti atau berkisar 85% ke bawah ya. Jadi itu bisa dari 85% sampai ke indikator harus diservis atau diganti baterai baru. Jadi untuk kapasitas baterainya, kebanyakan produk Apple menyematkan baterai dengan kapasitas yang kecil. Jadi ini kapasitasnya masih 1700 mAh ya. Jadi dengan kondisi HP ini, kalian kemungkinan mencharge atau mengisi dayanya sebanyak 2-3 kali sehari ya. Nah, untuk daya sendiri ini karena sering digunakan, jadi sudah mulai muncul shadow di bagian pojok atasnya ataupun pojok bawah itu, jadi sudah mulai terlihat ada shadow karena produktivitasnya yang sangat padat. Nah, untuk dukungannya sendiri ini belum menggunakan Face ID ya, jadi ini masih menggunakan sistem sidik jari pada tombol home. Nah, untuk fitur lainnya, jadi ini sudah menggunakan 3D touch. Jadi ketika kalian menekannya dalam jangka waktu lebih lama, ini akan mengaktifkan fungsi 3D touch-nya. Seperti itu ya. Nah, untuk aplikasi ini masih dapat update resmi ya. Jadi kalian nggak perlu yang namanya jailbreak, nggak perlu. Jadi ini masih sangat fleksibel untuk kalian pengguna iPhone di tahun 2022. HP iPhone 6s ini sudah didukung dengan sistem stabilizer yang namanya OIS, jadi Optimal Image Stabilizer ya. Jadi kalian ketika merekam video dengan kondisi berjalan ataupun berlari, ini masih sangat stabil ya menurut saya, dan kalian pastinya tidak perlu mengedit lama-lama di Adobe Premiere Pro ataupun aplikasi editor lainnya. Untuk suaranya sendiri, ini menggunakan satu buah speaker di bagian bawah, jadi ini sudah stereo. Walaupun dengan satu buah speaker, dia mampu menghasilkan suara yang sangat-sangat halus. Untuk harganya sendiri, ini saya lihat di marketplace terbaru, itu rentang harganya itu sekitar 1.900.000 sampai 2.100.000 rupiah untuk kapasitas 64 GB. Pastinya harga second ya, jadi kalau misalnya kalian ketemu dengan HP ini dengan kondisi yang masih baru, nah itu kemungkinan adalah HP refurbished ataupun HP bekas yang pastinya sudah diganti body. Jadi kalau kalian mau cari HP ini, itu ketika ketemu lecet-lecet, nah itu artinya masih normal ya. Jadi kalian nggak perlu ragu, walaupun lecet-lecet saja, yang penting nanti mesinnya dan fitur-fitur di dalamnya itu tidak terpengaruh karena usianya. Jadi walaupun tidak dapat dukungan iOS 16, tapi HP ini masih mendapat dukungan untuk update aplikasi di seri iOS 15. Jadi saya akan menampilkan hasil video ataupun foto dari kamera iPhone 6s ini. Jadi menurut kalian bagaimana, apakah bagus atau tidak, itu tergantung kalian, karena untuk HP keluaran baru pastinya memiliki kualitas gambar atau foto yang pastinya lebih baik. Halo. Ini adalah hasil perekaman dari iPhone 6s dengan menggunakan kamera belakang. Nah, selanjutnya untuk bagian kesimpulan, kami menyimpulkan bahwa HP ini masih layak dibeli untuk HP sekundari atau HP kedua. Untuk kalian ingin memilih HP apa, itu terserah kalian. Yang penting sesuaikan dengan budget dan pastinya sesuaikan dengan kebutuhan kalian, karena zaman sekarang
kalian tidak perlu membeli HP-HP dengan harga mahal tapi kalian tidak bisa memaksimalkan fungsinya, seperti itu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya, semoga video bermanfaat, semoga kalian bisa menggunakan uang kalian dengan baik, karena di zaman sekarang kita harus mulai mengatur keuangan kita dengan sangat baik. Sampai ketemu di video selanjutnya.